Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita semuanya diberi kesempatan bertemu kembali bulan suci, bulan agung, bulan mulia, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan di bulan suci ini kita bisa memanfaatkan, melaksanakan aktivitas-aktivitas, yakni selain menjalankan ibadah wajib yakni bulan puasa, kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan suci Ramadan ini semoga kita bisa mengamalkan semua ajaran-ajaran beliau dan bisa mengamalkannya dan melaksanakannya dengan harapan nanti di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sambil kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, saya sedikit menyampaikan kisah cerita yang berkenaan dengan kehidupan yang sering mungkin terjadi di kalangan kita. Sering terjadi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, bahkan di kita sendiri pun mungkin akan terjadi atau bahkan sudah terjadi. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat khususnya pada saya sendiri, umumnya pada kita semuanya. Dikisahkan pada zaman sahabat ada seorang laki-laki sowan kepada salah satu sahabat, yakni sahabat Umar bin Khattab. Seorang laki-laki tersebut ingin curhat atau melaporkan keadaan curhat kepada sahabat Umar, yakni tentang istrinya. Di pintu depan rumah sahabat Umar, sambil menunggu seorang laki-laki tersebut itu mendengarkan perempuan yang memperpanjang pembicaraannya, bahkan bisa dikatakan orang Jawa ngomel terus kepada suaminya, kepada laki-lakinya, padahal keadaannya laki-laki tersebut itu diam, tidak menjawab. Kemungkinan ini bisa terjadi kepada kita semuanya, bahkan sering kita tidak kontrol diri bertengkar pada istri, dan juga di keluarga kita sering mengalami seperti itu. Maka dilihat dari kisah ini, seseorang tersebut pada waktu mendengarkan kisah yang terjadi pada istrinya sahabat Umar dengan banyak bicara dan keadaan
sahabat Umar diam. Padahal dibayangkan oleh seorang laki tersebut, sahabat Umar merupakan Amirul Mukminin. Dengan membayangkan diri, yakni apa yang terjadi padaku, di Amirul Mukminin aja ini bisa terjadi. Maka dengan begitu orang tersebut, yakni laki-laki tersebut, pulang. Belum sampai pulang, sahabat Umar tahu dan akhirnya menemui dan berkata kepada seorang laki tersebut, apa yang kamu minta atau apa hajat kamu? Dengan ucapan seorang laki-laki tersebut itu menjawab, saya datang ke sini untuk curhat tentang akhlak atau budi pekerti istri saya. Dengan memanjangkan perkataannya kepada saya, terus akhirnya saya mendengarkan. Istri panjenengan kok sama. Akhirnya saya pulang dan mengatakan, ketika permasalahan ini terjadi pada Amirul Mukminin dengan istrinya, dan Amirul Mukminin dikala itu diam, tidak menjawab. Akhirnya dengan mengatakan Amirul Mukminin kepada seorang laki tersebut, hei saudaraku, bahwasanya permasalahan di dalam keluarga itu sering terjadi, dan salah satunya adalah istri-istri yang pada waktu kita bertengkar mungkin banyak kata yang kurang enak didengarkan, tapi saya diam, tidak menjawab. Karena apa? Ini hak yang sebenarnya harus tahu semuanya, hak seorang istri kepada suaminya ataupun haknya suami pada si istri. Dengan diamnya sahabat Umar menunjukkan bahwasanya segala sesuatu permasalahan yang ada di dalam rumah tangga itu tidak semuanya dipecahkan dengan bentuk putusan atau saling musyawarah secara lisan. Tapi di sini dengan diamnya sahabat Umar menunjukkan bahwasanya inilah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan melihat kisah ini, dengan mendengarkan kisah ini, bahwasanya hak istri yang sebenarnya semuanya beban yang dibebankan pada istri itu tidak layak dibanding dengan kewajiban suami yang di situ seenaknya mau menangnya sendiri dan yang lain-lain. Contohnya ya seperti ini istrinya sahabat Umar. Walaupun sahabat Umar itu seorang Amirul Mukminin, tapi dia sempat mengalah dengan diam kepada istri. Ini merupakan solusi atau jalan keluar yang lebih baik kepada kita semuanya untuk menjalani kehidupan kita di masa mendatang. Karena dalam Al-Quran pun diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashuruhunna bil ma'ruf, yang artinya
berbentuk komunikasi apapun kalau bisa kepada istri itu adalah dalam keadaan ma'ruf, baik. Jadi berkomunikasi, bermuasyarah, berhubungan itu harus dalam keadaan yang baik pula. Walaupun di sisi lain laki-laki merupakan imam keluarga, tapi di sisi lain laki-laki di sini dengan melihat kisah tadi mengalah bukan berarti kalah kepada istri. Dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Imam keluarga adalah suami, tapi bukan berarti di situ suami harus menanyang sendiri kepada istri. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan dan bisa mengambil kesimpulan dari kisah ini, mudah-mudahan di hidup masa mendatang kehidupan di dalam rumah tangga bisa lebih baik lagi, dan tentunya menemukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai sempurna, sampai ketemu kembali, yakni di bulan Ramadan berikutnya. Mungkin kiranya itu aja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afmikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.